Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek legislasi dalam pelayanan dan praktik fisioterapi. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Syarifatul Hasanah. Saya Wahyu Kusuma Wijayanti. Saya Yosia Gamayanti. Kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu aspek legislasi dalam pelayanan dan praktik fisioterapi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Yosia Gamayanti. Aspek legal dan legislasi dalam pelayanan dan praktik fisioterapi. Aspek legal yang harus terpenuhi adalah mendapatkan surat izin praktek. Mudahnya proses registrasi STR melalui media internet membantu memotong birokrasi. Namun bukan perkara mudah untuk memperbaharui STR. Dibutuhkan persyaratan dalam bentuk nilai SKP minimal sebagai syarat registrasi. SKP tersebut didapat dari penilaian keaktifan fisioterapis dari segi kinerja pelayanan, pendalaman keilmuan dengan mengikuti pelatihan maupun seminar, kegiatan ilmiah, kemampuan manajerial, bahkan pengabdian sosial. Keseluruhan proses tersebut dikenal sebagai program pengembangan berkelanjutan. Apabila fisioterapis tersebut gagal memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka fisioterapis harus melakukan uji evaluasi kemampuan. Aspek legalitas fisioterapi. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. UU nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Permenkes nomor 80 tahun 2013 tentang izin praktek. Kemenkes nomor 517 tahun 2008 tentang standar pelayanan. Kemenkes nomor 376 tahun 2007 tentang standar profesi. Kemenkes nomor 1537 tahun 2005 tentang kurikulum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu. Legislasi, registrasi, lisensi praktek fisioterapi. Legislasi. Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi atau pengaturan kompetensi, registrasi atau pengaturan kewenangan, dan lisensi atau pengaturan penyelenggaraan kewenangan. Peran legislasi yaitu 1. Menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri. 2. Pemberian pelayanan profesional. Tujuan legislasi yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi 1. Mempertahankan kualitas pelayanan, 2. Memberi kewenangan, 3. Menjamin perlindungan hukum, 4. Meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sari. Legalisasi fisioterapi. Aspek legal merupakan landasan hukum yang mengatur dan menjamin keabsahan pelayanan fisioterapi yang dilakukan baik sebagai tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan maupun sebagai praktisi klinis perorangan. Legalisasi sangat diperlukan untuk menjaga mutu pelayanan fisioterapi hingga mencapai bentuk pelayanan yang ideal atau optimal dan legal atau basah. Tujuan dan makna dari legalisasi fisioterapi adalah untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pelayanan fisioterapi, fisioterapis dalam negeri maupun luar negeri, membimbing, membina, dan mendorong perkembangan kemampuan fisioterapis, menciptakan ketertiban dan keamanan pelaksanaan fisioterapis. Registrasi. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya, serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan atau pekerjaan keprofesiannya. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Tujuan registrasi yaitu meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat,
meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus malpraktik, dan mendata jumlah dan kategori melakukan praktik. Pelaksanaan registrasi. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktek dan atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah. Untuk memperoleh izin dari pemerintah diperlukan STR. STR dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus memiliki sertifikat kompetensi. STR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir tenaga kesehatan yang bersangkutan di tahun kelima. STR dapat diperpanjang setiap 5 tahun setelah memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan mengajukan permohonan kepada MTKI melalui MTKP dilengkapi dengan fotokopi sertifikat kompetensi yang dilegalisasi dan pas foto 4x6 dengan latar belakang merah. 2. Tenaga kesehatan yang baru lulus uji kompetensi mengajukan permohonan secara kolektif oleh perguruan tinggi yang ditujukan kepada MTKI melalui MTKP dilengkapi dengan daftar lulus uji kompetensi dari perguruan tinggi yang bersangkutan, pas foto 4x6 dengan latar belakang merah, dan surat keterangan dari perguruan tinggi tentang kebenaran seluruh data yang diusulkan. Kelengkapan berkas permohonan diproses oleh MTKP dan dikirim ke MTKI dalam bentuk elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh MTKI. STR dikirimkan kepada pemohon melalui MTKP. Lisensi. Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga keprofesi yang terintegrasi untuk pelayanan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lisensi adalah pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan. Tujuan lisensi, yaitu memberikan kejelasan batas wewenang, menetapkan sarana dan prasarana, meyakinkan klien. Sertifikasi registrasi lisensi fisioterapi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sari. Otonomi dalam pelayanan fisioterapi. Otonomi fisioterapi. Dalam melakukan pelayanan profesinya, fisioterapis mempunyai hubungan yang sejajar dengan profesi kesehatan lain, dengan konsekuensi dan tanggung jawab, serta mengatur dirinya sendiri berdasarkan landasan kode etik profesi fisioterapi, serta mendapatkan pengesahan dari Ikatan Profesi Fisioterapi dan peraturan perundangan yang berlaku. Next. Otonomi profesional fisioterapis diperoleh melalui pendidikan profesi yang menyiapkan tenaga untuk fisioterapis yang mampu praktik secara otonom. Fisioterapis mampu melakukan keputusan profesional untuk menetapkan diagnosis yang diperlukan sebagai dasar intervensi, rehabilitasi, dan pemulihan dari pasien atau klien dan populasi. Prinsip etika diperlukan untuk mengenali otonomi praktik guna melindungi pasien atau klien dan pelayanannya. Pelayanan fisioterapi difasilitasi pelayanan kesehatan ditata dengan pedoman yang terdiri atas falsafah, kompetensi, peran, dan fungsi serta tanggung jawab fisioterapi, penata laksanaan pelayanan fisioterapi, dan pelaporan. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjaga oleh masyarakat. Pembentukan instalasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit. Pimpinan rumah sakit termasuk pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan berwenang mengatur kegiatan institusi yang dipimpinnya dengan mengacu pada norma, standar pedoman, dan kriteria pelayanan fisioterapi yang ditetapkan oleh pemerintah dan rekomendasi organisasi profesi fisioterapi. Berikut adalah daftar pustaka dari materi kami.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.